Makassar memiliki garis pantai yang sangat indah. Bahkan kalau kita bicara sunset, Makassar adalah satu di antara sekian banyak kota yang memiliki the best sunset. Kebetulan F8 itu kita mulai sore hari, Pak, sekitar jam 4 sore. Jadi kalau mau mendapat the best sunset in the world, datanglah di F8 Makassar. Voice of Indonesia. Pendengar, acara bertaraf internasional di Indonesia nggak melulu KTT yang tingkat tinggi, tapi banyak sekali agenda di Indonesia yang punya level internasional. Salah satunya datang dari Makassar, namanya adalah Makassar International 8 Festival and Forum atau disingkat F8 Makassar. Sebelumnya kita akan lihat dulu teaser dari F8 Makassar. Itu tadi teaser dari F8 Makassar, pendengar. Dan kalau di luar sana itu ada F-word yang nggak boleh disebutkan, tapi di sini ada 8 F-words yang baik tentunya, yang akan jadi fokus dari festival ini. Ada food, fashion, fusion music, film, fun art, fiction writers, false, dan flora fauna. Tapi tentunya saya nggak bakalan ngomong sendirian soal event ini. Kita akan tanya langsung dengan Direktur Utama PT Festival 8 Makassar, dengan Bapak Sofyan Setiawan. Selamat pagi, Pak Sofyan. Pagi, Pak. Pagi. Wah, Selamat ini pagi. lokasinya kayaknya enak banget nih, Pak. Lagi di mana sekarang, Pak? Sekarang saya berada di Anjungan atau pelataran Pantai Losari Makassar. Dengan latar belakang saya ada Masjid 99 Kubah. Dan tentunya di sebelah kiri saya ini ada kapal kebanggaan Indonesia, kapal layar pinisi. Dan ini nanti Pantai Losari jadi salah satu venue dari festival ini ya, Pak? Semua garis pantai Anjungan Pantai Losari, mulai dari Anjungan CPI, lapangan MNEK, sampai dengan Anjungan Toraja Mandar yang garis pantainya kurang lebih sekitar 1,7 km akan menjadi venue dari F8 Makassar. Baik, Pak. Dan untuk pendengar yang mungkin belum pernah dengar soal festival ini, boleh diceritakan, Pak, festival ini awalnya dari mana sih, Pak, idenya? Ya, jadi F8 Makassar ini adalah event yang diprakarsai oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Ramdan Mumanto, yang pada kesempatan kira-kira tahun 2015, di akhir tahun 2015 itu sempat berinisiasi. Kita tahu bahwa Makassar di era-era tersebut sangat dikenal sebagai kota yang keras, kota yang demo gitu ya, kota yang mungkin secara pemberitaan itu kurang elok untuk kita dengar. Nah, kemudian melalui prakarsa beliau bersama beberapa tokoh seniman, budayawan, menelurkan sebuah jalur yang disebut, nah, yang salah satunya pintunya, muaranya itu adalah F8 Makassar, yang akhirnya kemudian dilaksanakan di awal itu di tahun 2016, kalau tidak salah sekitar bulan September. Kami pada saat itu masih disebut kurator. Nah, kemudian berlanjut hingga tahun 2018. 2019-nya kami kemudian melalui proses swastanisasi berdirilah perusahaan atau perseroan namanya PT Festival 8 Indonesia, yang kemudian akhirnya menjalankan hingga tahun ini dan insya Allah sampai ke depan. Dan di tahun ini, Pak, saya lihat ini katanya ada inovasi yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa inovasi itu? Ya, awalnya F8 itu hanya ada 4 zona atau kurang lebih sekitar 1,4 kilo. Nah, kemudian atas saran dari founder kami, Bapak Wali Kota, kemudian beliau menambahkan satu venue. Sebenarnya itu boleh dibilang tantangan juga buat kami, karena dengan yang tadinya 1,4 menjadi 1,7 ini kan luar biasa gitu Pak, penambahan tersebut.
Itu hal yang pertama. Tapi hal yang paling signifikan adalah bagaimana kemudian F8 masuk ke ranah digital atau melalui proses digitalisasi dengan memberikan apresiasi kepada teman-teman di Fusion Music khususnya bagi karya-karya lokal Makassar. Kemudian kami bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar menginisiasi untuk kemudian mendaftarkan atau membantu mendaftarkan lagu-lagu daerah untuk mendapatkan apa namanya hak ciptanya. Nah, kemudian dengan proses digitalisasi tersebut, maka orang-orang atau penikmat musik tradisional atau lagu-lagu daerah itu kemudian tentunya penciptanya akan mendapatkan haknya. Itu yang pertama. Kemudian film, kita tahu setelah turun dari layar lebar, pastinya akan sulit kemudian mendapatkan film-film yang bernuansa daerah, gitu ya. Sudah pasti sulit. Nah, kemudian F8 masuk di tengah itu karena memang 2 dari 8 itu adalah fusion music dan film. Kami memprakarsa itu mendigitalisasi film-film Makassar tentunya dengan persetujuan dari pemiliknya yang kemudian nanti akan tentunya mendapatkan dampak positif dari proses digitalisasi tersebut. Itu 2 dari sekian banyak inovasi yang memang selalu disiapkan oleh F8 mengawali tentunya diawali di penyelenggaraan festivalnya di kalau tidak salah minggu depan ini kita sudah akan siap-siap dan venue kita sementara bersiap-siap untuk melaksanakan event akbar di Kota Makassar. Baik Pak, saya jadi penasaran Pak, biasanya kan kalau ada event-event festival itu mereka hanya fokus kepada event dan event saja. Tapi di sini kenapa sampai pihak F8 ini mau go beyond festival, digitalisasi, mengurus hakinya, kenapa sampai mau melakukan hal itu? Kita tahu bahwa sampai hari ini dunia belum baik-baik saja dan Makassar selalu baik untuk semua. Maka momentum yang ada di F8 kami gunakan bahwa kita berkarya itu tidak harus melulu di panggung. Kita berkarya tidak harus melulu bahwa membutuhkan venue yang luas. Tapi kami coba lihat bahwa dunia sekarang membutuhkan sesuatu yang jauh lebih inovatif. Maka F8 masuk karena melihat bahwa celah tersebut sudah ada. Terutama di awal-awal pandemi kemarin. Dan kita tahu bahwa momentum itu tidak akan mungkin dilepas oleh institusi-institusi kreatif termasuk kami PT Festival 8 Indonesia. Oke Pak, dan tadi ada banyak sekali panggung. Nah kalau boleh kasih tahu nih Pak, rangkaian acaranya gimana aja sih Pak? Ya, jadi memang kalau kami sampaikan bahwa kurang lebih sekitar 50% itu adalah pertunjukan budaya. Pertunjukan budaya yang tidak hanya datang dari Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, tapi juga datang dari berbagai daerah. Ada dari Sulawesi Barat, kemudian ada juga dari Kendari, yang kemudian akan menampilkan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan, bahkan dari mancanegara. Dari India akan hadir, dari Singapura akan hadir. Hari ini sudah terdaftar kurang lebih sekitar 10 negara yang akan berpartisipasi dengan berbagai konsep yang ada di F8. Ada yang menampilkan budaya, seni dan budayanya. Ada juga yang datang menampilkan fashionnya karena dari Hong Kong, kemudian dari Singapura, dan kemudian juga dari Malaysia, Brunei Darussalam. Itu akan runway catwalk F8 itu akan diperkaya oleh teman-teman dari negara-negara sahabat. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang menarik karena memang F8 selalu muncul dengan pertunjukan-pertunjukan yang insya Allah spektakuler. Seperti itu yang selalu menjadi jargonnya kami. Selalu spektakuler dan gak heran ya kalau disebut acara ini tuh udah bertaraf internasional. Apalagi nih katanya ada target ya Pak ya. 30 miliar rupiah transaksi dan 600.000 kunjungan. Gimana caranya tim dari F8 ini bisa mencapai target itu? Ya, tahun lalu kita sudah, sebenarnya kalau kita bicara target pengunjung, F8 punya histori yang cukup panjang terhadap target pengunjung. Tahun 2018 kami pernah mencatatkan 2,5 juta orang selama 5 hari pertunjukan F8. Tentunya kita tahu bahwa kondisi di pasca pandemi memang banyak sekali hal-hal yang berubah dalam pola-pola hidup kita gitu ya.
termasuk salah satunya adalah dengan dengan pertunjukan-pertunjukan yang di luar ruang gitu ya. Nah, tahun lalu kami mencatatkan 471.000 orang yang hadir di F8. Jadi kami pikir kita tidak usah bermuluk-muluk dulu, cukup dengan 500.000 sampai 600.000 pengunjung kami sudah bersyukur bahwa kemudian bisa mencapai target tersebut. Transaksi tahun lalu kami mencatatkan 27 miliar. Kita juga tidak ingin muluk-muluk, cukup dengan 30 miliar saja. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat semua yang hadir di F8. Amin Pak. Ini kalau kata orang luar baby steps ya Pak ya. Pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu muluk-muluk, tapi yang penting bisa terus give the best untuk Indonesia dan bahkan Makassar secara khususnya. Baik, Pak Sofyan, ini masih banyak pertanyaan, tapi saya satu saja Pak, kalimat nih dari Bapak. Kalimat pamungkas Bapak agar pendengar ingin datang ke Festival 8 Makassar. Silakan. Ya, seperti yang ada di belakang saya, bahwa Makassar memiliki garis pantai yang sangat indah. Bahkan kalau kita bicara sunset, Makassar adalah satu di antara sekian banyak kota yang memiliki the best sunset in the world. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kebetulan F8 itu kita mulai sore hari Pak, sekitar jam 4 sore. Jadi kalau mau mendapatkan sunset, the best sunset in the world, datanglah di F8 Makassar, menikmati suguhan sajian kuliner. Makassar itu kota makan enak, semua kuliner yang enak-enak. Kemudian ini adalah kota festival tepian air terbaik di dunia. So tidak ada hal yang kemudian bisa menghalangi bahwa untuk hadir di Makassar, datang di F8, semuanya yang terbaik kita sajikan. Terima kasih. Semua yang terbaik akan disajikan. Baik, terima kasih Pak Sofyan sudah bergabung bersama kami di siaran perbatasan. Semoga acaranya sukses dan targetnya nggak cuma tercapai, tapi juga bisa terlampaui. Selamat. Amin, insyaallah. Baik Pak, selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi. Baik pendengar, itu tadi Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia, Bapak Sofyan Setiawan dengan Festival 8 Makassar. Nah, kalau tadi Pak Sofyan bilang the best sunset itu ada di Makassar, memang betul, tapi kemeriahannya nggak terbenam ikutan dengan matahari yang terbenam, tapi malah kemeriahannya akan dimulai setelah matahari terbenam dengan Festival 8 Makassar. Jadi untuk pendengar yang masih punya 1 minggu lagi nih, langsung pesan tiket akomodasi untuk ikut dan menikmati semua yang spektakuler di Festival 8 Makassar. Voice of Indonesia.